Sobat Tipers, kembali dalam mata kuliah Pengembangan Media Presentasi. Pernahkah kamu merasa sudah menyiapkan materi presentasi dengan sangat matang, tapi saat menyampaikannya, audiens justru terlihat bosan, bahkan asik sendiri dengan pose mereka? Menurutmu, kira-kira apa penyebabnya? Apakah mungkin penyebabnya karena kamu terlalu fokus pada apa yang ingin disampaikan, sampai lupa memahami siapa yang sebenarnya mendengarkan? Jika iya, maka penting untuk kamu memahami karakteristik audiens dalam presentasi. Sobat Tipers, setelah menonton video ini, kamu diharapkan dapat menjelaskan berbagai karakteristik audiens dalam tahap perencanaan presentasi. Dalam materi ini, kamu akan mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan karakteristik audiens. Di antaranya, pengertian audiens, ukuran kelompok audiens, usia audiens, latar pendidikan audiens, sosioekonomi dan budaya audiens, serta kepercayaan, sikap, dan prasangka audiens. Sebagai langkah awal, yuk kita terlebih dahulu berkenalan dengan pengertian audiens. Audiens adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, atau pemirsa dalam suatu presentasi. Untuk memastikan pesan presentasi benar-benar sampai, setidaknya ada 5 aspek karakteristik audiens yang wajib kita perhatikan. Karakteristik pertama, terdapat ukuran kelompok audiens. Jika kamu menghadapi kelompok kecil dengan jumlah 2 hingga 20 orang, komunikasi biasanya dilakukan 2 arah lewat diskusi langsung. Begitu jumlahnya naik ke kelompok sedang berjumlah 20 hingga 50 orang, penyampaian materi presentasi harus disampaikan dengan struktur yang lebih rapi. Jika audiens sudah masuk ke kelompok besar berjumlah lebih dari 50 orang, kamu harus fokus pada kejelasan suara dan visual karena proses komunikasi akan cenderung dilakukan satu arah saja. Karakteristik kedua, terdapat usia audiens. Audiens berusia remaja dan dewasa awal biasanya menyukai gaya dinamis, visual menarik, dan contoh yang kekinian. Untuk usia dewasa, mereka akan lebih fokus pada manfaat praktis dan relevansi materi bagi kehidupan mereka. Sementara bagi usia lansia, sebaiknya gunakan tempo yang lebih lambat dengan penjelasan yang jelas agar mereka dapat mendengarkan presentasi dengan lebih baik. Karakteristik ketiga, terdapat latar belakang pendidikan audiens. Untuk audiens berlatar pendidikan menengah, gunakanlah penjelasan yang sederhana dan mudah dibayangkan. Sementara untuk pendidikan tinggi seperti profesional atau mahasiswa, kamu bisa masuk ke pembahasan yang lebih teknis dan mendalam. Karakteristik keempat, terdapat sosioekonomi dan budaya audiens. Dari sisi sosioekonomi, kamu bisa memperhatikan tingkat pendapatan, pekerjaan, akses terhadap informasi audiens agar materi presentasi tetap relevan dengan realita hidup mereka. Sementara dari sisi budaya dan etnis, kamu perlu lebih peka dan menghargai nilai, norma, bahasa, serta kebiasaan audiens agar presentasi dapat didengarkan dengan nyaman. Karakteristik kelima, terdapat keyakinan, sikap, dan prasangka audiens. Setiap audiens datang dengan pandangan dan keyakinannya masing-masing. Oleh karena itu, kamu harus memilih pendekatan yang tepat. Gunakan contoh yang relevan supaya audiens lebih mudah memahami pesan yang kamu sampaikan. Sebagai contoh penerapan karakteristik audiens dalam presentasi, ketika kamu mempresentasikan materi di kelas, kamu bisa menyesuaikan cara penyampaianmu dengan jumlah teman sekelas, menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia dan latar pendidikan mereka, memilih contoh di kehidupan sehari-hari, mempertimbangkan latar belakang sosial dan kebiasaan teman-temanmu, serta memahami sikap mereka terhadap topik yang dibahas. Sobat Tipers, setelah mempelajari kelima karakteristik audiens dalam presentasi, yuk cek kembali pemahamanmu dengan mendiskusikan pertanyaan berikut. Jika kamu diminta mempresentasikan materi dengan jumlah mahasiswa yang banyak dan latar belakang yang berbeda-beda, dan kamu sering mendapati beberapa temanmu terlihat tidak fokus dan tidak memperhatikan, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya mereka tertarik menyimak presentasimu dari awal hingga akhir? Dari materi yang telah dipelajari, kita dapat memahami bahwa keberhasilan presentasi
juga didukung oleh kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan karakteristik audiens. Oleh karena itu, yuk mulai biasakan untuk memahami siapa audiens kita sebelum melakukan presentasi. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Dadah!